Hai guys, ketemu lagi dengan Hans Channel di konten rekomendasi film terbaik. Di video kali ini nih guys, Hans Channel akan bahas soal film bertemakan perampokan bank. Nah, dari sekian banyak film dengan tema tersebut, Hans Channel akan coba pilihkan setidaknya ada 5 film terbaik yang pastinya bisa kalian masukkan di daftar movie to watch kalian. So, jangan lupa untuk ditonton sampai habis ya guys. 5. The Place Beyond the Pines. Film USA produksi tahun 2012 dengan genre drama kriminal ini disutradarai oleh Derek Cianfrance dan dibintangi oleh beberapa cast papan atas seperti Ryan Gosling, Bradley Cooper, dan Eva Mendes ini. Film ini layak banget untuk kalian tonton bagi kalian yang menyukai film bergenre kriminal dengan beberapa intrik drama di dalamnya. Film ini mengisahkan tentang Luke Glanton yang diperankan oleh Ryan Gosling, seorang akrobatik sepeda motor dalam sebuah karavan festival yang mengharuskannya untuk selalu berkeliling kota sebagai konsekuensi dari pekerjaannya itu. Pada suatu malam di festival, Luke dipertemukan kembali dengan Romina, kekasihnya yang dulu yang diperankan oleh Eva Mendes. Luke kemudian tahu bahwa ia adalah ayah dari bayi yang dilahirkan oleh Romina. Dan Luke akhirnya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya agar bisa tinggal dan menafkahi anaknya tersebut. Namun apalah daya, Romina tidak ingin Luke berada dalam kehidupan anaknya itu, dikarenakan sekarang Romina sudah berhubungan dengan lelaki lain. Luke bertemu dengan Robin yang diperankan oleh Mendelsohn. Mereka berdua bekerja sama untuk merampok sebuah bank. Namun sialnya, dia malah harus berurusan dengan polisi bernama Avery yang diperankan oleh Bradley Cooper, hingga membuat Luke harus terbunuh. Kisah dalam film ini pun berlanjut kepada Avery yang selama 15 tahun mengalami dilema dan rasa bersalah terhadap anak dari Luke dan Romina, yaitu Jason yang kini telah tumbuh dewasa. Film ini membagi alur ceritanya menjadi 3 bagian yang saling terhubung satu sama lainnya. Di bagian pertama, yang dibintangi oleh Ryan Gosling, merupakan pondasi cerita dan jembatan penghubung ke bagian berikutnya. Di bagian kedua, berfokus pada rasa dilema dan bersalah dari Avery terhadap Luke dan juga permasalahan di dunia kepolisian. Dan di bagian penutup, kisah pada cerita pencarian jati diri serta tek-tek bengek pertemanan antara anak Luke dan Avery. Selain ceritanya yang memiliki 3 point of view yang berbeda, film ini juga memiliki satu tema besar yang sama, yaitu tentang hubungan antara ayah dan anak. Gimana guys? Kalian udah penasaran belum dengan film yang satu ini? Jadi, bagi kalian penyuka film bergenre kriminal dengan beberapa intrik drama di dalamnya, kalian layak banget menonton film ini. Jadi, silahkan ditonton ya guys. 4. Now You See Me. Film yang berisikan tentang trik-trik sulap yang memukau ini menceritakan tentang 4 orang pesulap yang hanya perlu waktu beberapa detik saja untuk melakukan perampokan bank dengan cara mentransformasikan salah seorang penonton di dalam aksinya guys. Tetapi bak Robin Hood modern, mereka malah membagikan uang hasil curiannya itu ke penonton yang tengah menyaksikan aksi mereka, hingga mengharuskan seorang agen FBI untuk menyelidiki kasus perampokan aneh ini. Film Now You See Me membuka cerita dengan memperkenalkan 4 karakter pesulap yang masing-masing memiliki keahlian yang berbeda. Mereka adalah Jedan Nida Atlas, sang ahli permainan kartu, Henley, ahli permainan berbahaya, Jack Wilder, ahli kecepatan tangan, dan Merritt, sang ahli hipnotis. Mereka berempat disebut Four Horsemen atau 4 penunggang kuda. Dikarenakan aksinya dalam merampok terbilang cukup unik, membuat Interpol dan FBI turut memburu mereka. Dylan Rhodes yang diperankan oleh Mark Ruffalo, seorang agen FBI yang bertanggung jawab di dalam kasus tersebut. Namun usahanya selalu membuahkan kegagalan karena tidak adanya bukti yang cukup kuat untuk membuktikan bahwa Four Horsemen yang melakukan perampokan di bank tersebut. Bagi kalian pecinta film bergenre misteri seperti ini, film ini recommended banget buat kalian tonton. Dan jangan lupa, kalau film ini harus dimasukkan ke daftar movie to watch kalian. Oke guys. 3. Public Enemies. Public Enemies adalah frase yang dipakai Departemen Hukum AS dan FBI pada tahun 1930-an untuk menjuluki para penjahat besar zaman itu
yang kejahatannya dianggap sangat merugikan masyarakat. Sama seperti judulnya, film aksi thriller ini bercerita tentang usaha agen FBI Melvin Purvis yang diperankan oleh Christian Bale untuk memburu dan menangkap kriminal legendaris John Dillinger yang diperankan oleh Johnny Depp. Film yang bersetting di era Great Depression di tahun 1930-an, era di mana terjadinya krisis ekonomi yang sangat buruk di Amerika Serikat, yang menyebabkan banyak perusahaan bangkrut dan banyak orang juga menjadi miskin. Lalu muncullah kelompok perampok bank di bawah pimpinan John Dillinger. Belasan bank telah mereka rampok. Meskipun mereka telah tertangkap dan dipenjara, mereka tetap bisa dengan licin dapat melepaskan diri dari jeratan hukum. Dan salah satu usaha pemerintah untuk menangkap komplotan John adalah menjadikan mereka sebagai public enemies, yang fotonya ditempel di tempat umum atau bahkan ada yang disiarkan di gedung bioskop. Akan tetapi, cara ini malah mendapat simpatisan publik yang menyebutkan bahwa John adalah Robin Hood era modern. Film ini diambil berdasarkan kisah nyata di zaman terburuk Amerika Serikat, guys. Bagi kalian pecinta film bergenre action crime seperti ini, wajib banget deh kalian untuk menyempatkan waktu kalian agar bisa menonton film yang satu ini, yang pastinya nggak akan pernah mengecewakan. Oke guys. 2. The Bank Job. The Bank Job merupakan film yang diambil dari kisah nyata. Incitement bercerita tentang seorang pria bernama Dalton yang diperankan oleh Cliff Owen yang ingin melakukan sebuah perampokan bank yang terkenal, yaitu Manhattan Trust. Dia mengincar sebuah brankas yang sudah tersimpan lama di bank tersebut. Brankas itu adalah brankas bernomor 392 dan banyak orang yang tidak mengetahui keberadaan brankas tersebut, sehingga sudah dapat dipastikan isinya adalah sesuatu yang sangat berharga. Namun, Dalton juga tahu untuk bisa melakukan perampokan di bank tersebut juga tidak bisa dilakukan dengan cara yang biasa-biasa saja, guys. Hal tersebut tidak lepas dari karena pengamanannya yang cukup ketat, kamera pengintai yang online secara 24 jam, hingga security yang ada di mana-mana. Oleh karena itu, Dalton akhirnya mengajak rekan-rekannya untuk bergabung dengannya. Dalam usahanya, Dalton dan rekan-rekan banyak sekali melakukan metode-metode terencana untuk bisa merampok brankas tersebut. Mulai dari harus menyamar sebagai tukang cat, hingga harus menyandra beberapa sandera untuk memuluskan aksinya. Nah, akankah Dalton berhasil? Buktikan sendiri dengan menonton filmnya ya guys. Nah, sekian dulu untuk video kali ini ya guys. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe jika kalian menyukai konten-konten dari Hands Channel. Jadi, see you next time ya guys. Dadah!